Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Untuk mengawali segala aktivitas pada hari ini, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saat ini diperhadapkan kepada kita. Renungan hari ini terdapat dalam Kejadian pasal 37 ayat 12 hingga ayat yang ke-36. Mari kita bersama berdoa sebelum kita merenungkan lebih jauh kebenaran firman Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih karena telah membangunkan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk menikmati udara yang segar di pagi hari ini. Pun kami bersyukur atas napas kehidupan yang Engkau percayakan. Saat ini, kami sekalian ingin merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Kejadian pasal 37 ayat 12 hingga ayat yang ke-36. Kami mohon penyertaan-Mu sehingga kami dapat memahami firman ini. Berkuasalah atas kami sehingga kami dapat menemukan kehendak-Mu atas hidup kami melalui firman ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kejadian pasal 37 ayat 12 hingga ayat yang ke-36 di bawah judul perikop Yusuf dijual ke tanah Mesir. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Sahut Yusuf, "Ya Bapa." Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka menggembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, 'Marilah kita pergi ke Dotan.'" Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya lah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpik itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia, dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal itu, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah. Lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kapilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan,
dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannyalah bajunya. Dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini?" Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, "Ini kami dapati. Silakanlah Bapa periksa apakah jubah ini milik anak Bapa atau tidak." Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, "Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam." Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan, serta katanya, "Tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati." Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, hari ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan yang mengisahkan tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Tampak jelas alur dalam perikop ini bahwa Yusuf diminta oleh bapaknya untuk mencari saudara-saudaranya. Yusuf tidak menolak sama sekali dan sepenuh hati menuruti perintah bapaknya. Meskipun hal yang ia terima setelah berjumpa saudaranya adalah diperlakukan dengan tidak manusiawi. Cerita Alkitab ini adalah cerita yang tentunya tidak asing dalam hidup kita. Bahkan kita tahu bahwa pada akhirnya Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Tentu saja pilihan yang mereka anggap tepat tanpa harus membunuh Yusuf. Perikop ini hendak mengajak kita sekalian untuk berhati-hati pada suatu penyakit yang amat berbahaya. Penyakit berbahaya nomor 1, yaitu penyakit hati atau kita kenal dengan sebutan iri hati. Kenapa menjadi penyakit paling berbahaya yang namanya iri hati ini? Tentu saja karena iri hati adalah dasar atau akar dari segala kejahatan. Karena iri hati, orang bisa membunuh, berlaku curang, licik, kotor, bahkan kejam. Iri hati pun bisa membutakan mata hati kita, sehingga buta terhadap kebenaran yang sesungguhnya. Inilah yang terjadi pada saudara-saudara Yusuf. Mereka iri karena Yusuf adalah anak kesayangan sang bapa. Satu-satunya anak yang diberikan jubah indah, ditambah lagi Yusuf dikatakan sebagai pemimpi oleh mereka karena senang menceritakan mimpinya yang terkesan tinggi. Iri hati itulah yang kemudian membuat mereka sanggup melakukan kejahatan terhadap Yusuf yang tidak lain adalah saudara mereka sendiri. Tentu melalui perikop ini hati kecil kita bertanya-tanya, mengapa Tuhan tidak selamatkan Yusuf saat itu juga? Mengapa Tuhan membiarkan mereka berlaku jahat dan bahkan membiarkan saja Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya? Bapak Ibu, disinilah kita melihat kemahakuasaan Tuhan, bahwa Ia Allah yang dahsyat dan setia pada rancangannya.
Tuhan sudah merancang bahwa Yusuf akan menjadi yang terbesar di antara saudara-saudaranya. Tuhan membiarkan saja kejahatan itu terjadi, tetapi kita melihat Tuhan meluputkan kematian terhadap Yusuf melalui kedua saudaranya, yaitu Ruben yang mengusulkan agar Yusuf dibuang ke sumur, dan juga Yehuda yang mengusulkan untuk menjual Yusuf. Yusuf terselamatkan karena usulan dari kedua saudaranya itu. Dari situlah Tuhan tetap bekerja untuk menggenapi rancangannya atas hidup Yusuf. Ini menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menggagalkan rencana Tuhan. Kalau Tuhan sudah memiliki rencana, pastilah Ia akan membuatnya menjadi nyata, walau apapun rintangan yang menghalang. Itu bukan masalah bagi Tuhan, karena Tuhan Maha Kuasa. Jadi Bapak Ibu, melalui perikop ini ada pesan-pesan yang hendak Tuhan sampaikan bagi kita yang mendengarkannya hari ini. Yang pertama, buang penyakit iri hati. Karena iri hati adalah akar dari segala kejahatan, dan penyakit iri hati dapat menghilangkan damai sejahtera dalam hidup kita. Yang kedua, percayakan hidup kita sepenuhnya pada Tuhan. Mungkin kita saat ini khawatir terhadap banyak hal, takut gagal, dan lain sebagainya. Tetap andalkan Tuhan karena Tuhan Maha Kuasa. Mengandalkan Tuhan adalah pilihan yang tepat. Kalau Tuhan sudah menetapkan berkat untuk kita, maka berkat itu akan tetap sampai pada kita dan tidak akan pernah tertukar. Seperti halnya berkat Tuhan yang tetap sampai kepada Yusuf, walau apapun keadaan yang menimpa Yusuf. Yang ketiga, tetap hidup taat. Kita ketahui bersama, Alkitab menceritakan bahwa Yusuf adalah orang yang taat kepada Tuhan. Oleh karena itu, berkat Tuhan tetap mengalir dalam hidupnya, meskipun ia sempat terpenjara. Jangan lelah untuk menjadi taat kepada Tuhan, karena ketaatan selalu memberikan buah yang baik dalam hidup kita. Inilah Bapak Ibu, 3 pesan yang dapat kita ambil sebagai perenungan dan pembelajaran untuk hidup kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh terus bertumbuh dalam kehidupan kita. Dan untuk kita sekalian, tetap miliki semangat untuk rajin dan bertekun dalam membaca, mencari tahu, serta mendalami kebenaran firman Tuhan. Karena itulah salah satu cara supaya kita dapat memiliki iman dan pengenalan yang benar kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan boleh memimpin kami dalam merenungkan firman yang telah Engkau perhadapkan kepada kami. Biarlah firman itu dapat bertumbuh dan berakar dalam hati dan kehidupan kami. Bersama dengan doa ini, kami mau menyerahkan segenap kehidupan kami, keluarga kami, anak-anak kami, supaya Tuhan berkenan untuk memberkati, menjaga, dan menjauhkan kami dari segala yang jahat. Kiranya hati dan pikiran kami senantiasa dipenuhi dengan damai sejahtera. Kami juga memohon agar Tuhan menuntun setiap langkah kami, sehingga sepanjang hidup ini kami boleh berada di jalan kebenaran yang Tuhan sediakan. Mampukan kami melanjutkan sepanjang aktivitas kami hari ini, apapun yang kami kerjakan, biarlah itu boleh menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terkhusus saat ini kami mau berdoa bagi jemaat Tuhan di Ika Jorih, Makunjung. Curahkan berkat-Mu bagi jemaat Tuhan yang ada di sana, sehingga segala aktivitas pekabaran Injil serta pelayanan di lingkungan jemaat hingga kategorial dapat berjalan dengan baik. Nama Tuhan boleh semakin dikenal dan dipermuliakan dalam kehidupan jemaat-Mu. Para pekerja, para pelayan Tuhan yang terlibat untuk melayani, biarlah boleh Engkau anugerahkan hati sebagai hamba yang taat untuk setia melayani semua untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Adapun program yang dikerjakan melalui majelis jemaat, kiranya boleh membawa pertumbuhan yang sejati bagi jemaat Tuhan. Para penasihat gereja pun kiranya Tuhan curahkan roh hikmat dan kebijaksanaan, sehingga melalui setiap perkataan boleh membawa semangat dan sukacita untuk mendukung kemajuan gereja, maupun masing-masing pribadi yang ada di dalamnya. Inilah seru doa kami Tuhan, jadilah apa yang Kau pandang baik dalam kehidupan kami.
Doa ini kami alaskan dalam nama Yesus Kristus yang ajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.